Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam sebuah pembahasan yang ada serialnya. Kali ini kita bicara tentang bagaimana kapasitas anugerah Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya, seberapa banyak kapasitas yang kita miliki dari Tuhan. Kita sebagai manusia yang dihadirkan Tuhan di dalam dunia ini. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami ingin melihat kebenaran, keberadaan kami sebagai manusia ciptaan-Mu di dalam keberdosaan kami, sehingga Engkau pulihkan, Engkau angkat kami demikian tinggi. Untuk itu biarlah kami mengerti akan diri kami, supaya kami semakin hari semakin memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, coba saya mengajak kita untuk melihat tema ini. Ya. Atau saya bisa memperlihatkan kepada kita sebuah tema kapasitas ilahi apa yang ada dalam kehidupan kita. Nah, untuk bagian yang pertama ini kita akan belajar tentang apa yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan ketika manusia itu belum jatuh dalam dosa. Sehingga kita bisa mengukur sebenarnya berapa sih kapasitas kita di hadapan Tuhan. Coba kita melihat nanti secara keseluruhan. Saya sampaikan bahwa bagian A itu adalah pendahuluan tentang kita meneliti kapasitas kita seperti apa. Memahami arti kelimpahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, bagian kedua baru kita melihat kunci kerajaan sorga ini bagaikan otoritas dan kuasa ilahi yang Tuhan berikan. Kemudian kita akan melihat tongkat-tongkat yang dipercayakan itu menjadi penuntun kita mengatur hidup kita yang Tuhan inginkan seperti apa. Bahkan bagian D kita akan belajar tentang apa itu talenta emas dalam kehidupan kita yang menjadi investasi Tuhan bagi anak-anaknya yang luar biasa. Nah, kita akan melihat sebuah film untuk melihat pada bagian pertama ini. Coba kita lihat film ini adalah Lucy, ya. Animal life on Earth goes back millions yang of years. menjelaskan tentang Yet most bagaimana species sih only use manusia 3 itu to 5% pada of mulanya. their Nah, ini cerebral capacity. But it isn't until we semua reach tergantung human dari beings at kapasitas the top otak. of the animal Kalau chain hewan hanya that 3 we sampai finally see a 5%. species use more of its Tetapi cerebral manusia capacity. berbeda. 10% ada bahkan yang sampai 10% may not seem 15%. like much, but it's a lot if we look at all we've Nah, done with it. penelitian ini penelitian kalau ini bahwa dengan 10% sampai mungkin 15% itu sebuah hal yang luar biasa, ya, sudah manusia lakukan dengan kapasitas yang sedemikian. Ya, begitu banyak pencapaian yang dilakukan manusia dengan kapasitas yang dipakai dari otaknya. Now let's discuss a special case. Nah, sekarang jikalau ada spesial kasus seperti ini diceritakan di film ini bukan benar, ya ini memang filmnya Hollywood seperti ini. Ini ada seorang wanita, dia dipaksa ditaruh dalam perutnya, itu ada sebuah produk sintetik yang mana akan ditransfer ke negara lain supaya tidak ketahuan ditaruh dalam perut. Nah, tanpa mereka sadari ternyata ketika dia ditendang seperti itu, bocorlah plastik yang ada dalam perut. Dan itu melahirkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Cara itu membesarkan kapasitas otaknya. Terjadi ketika 20% saja kapasitas otaknya dipakai, if we could access, let's say, 20% of our brain's capacity. This first stage would give us access to and control dia akan memberikan kita kendali atas tubuh kita. Ini yang dari tadi dia ditahan. Apa yang terjadi? Dia menjadi seorang wanita yang luar biasa.
dia bisa mengendalikan anak tubuhnya. Dia membunuh orang-orang yang menculiknya untuk memaksa dia menjadi pembawa daripada narkotika model baru. Bahkan dia bisa melihat sebuah pohon itu sampai dengan zat-zat yang bergerak di dalam pohon itu. Dia bisa merasakan alam itu seperti apa. Ini adalah penjahat-penjahat yang mau ngambil narkoba jenis baru itu, yang memaksa dia untuk menjadi pembawa narkoba itu. Ini adalah sebuah gangster yang begitu jahat ini narkobanya. Give me the case. Dia mau ambil narkoba itu untuk dia pakai untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas otaknya. Sekarang sudah 60%. 어이 새끼들아, 저녁 죽여! Bagaimana dia bisa mengontrol segala sesuatu. Saya katakan ini hanya imajinasi para pembuat film di Hollywood. Apakah benar seperti itu? Kita juga tidak tahu karena ini berandai-andainya manusia. Oke, tapi coba kita lihat ya, ketika Tuhan menjadikan manusia itu dari image-nya sendiri, ya, di mana dikatakan tentang gambar dan rupa Tuhan ada dalam kehidupan manusia, Salem dan Demut, ya. Nah, ini merupakan peta, yaitu teladan Allah itu masuk dalam diri manusia. Dan bagaimana luar biasanya manusia, saya pikir pasti akan luar biasa sekali ketika manusia tidak jatuh dalam dosa. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kemuliaan seperti apa, hormat seperti apa? Apakah seperti kita yang sudah jatuh dalam dosa? Tidak mungkin. Karena apa? Dosa itu membuat kita hancur dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena apa? Sebenarnya kita adalah ciptaan yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian, kalau saya bahasakan dari bahasa Ibrani dikatakan seperti ini. Vayar Elohim et kal asher asah vehine top meot. Kata top meot itu, top itu sudah sangat bagus ditambah meot, sungguh amat sangat luar biasa. Ya, sehingga kita tahu maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Sebuah kata-kata top meot itu sebuah kata-kata yang obral dengan luar biasanya Tuhan menjadikan manusia. Ini yang bicara tentang bagaimana mereka bisa berintim dengan Tuhan. Begitu dekatnya dengan Tuhan. Ya, tanpa dosa. Dalam kemurnian dan kesucian yang Tuhan nyatakan dalam kapasitasnya sebagai manusia. Nah, saudara yang terkasih, lalu membayangkan kapasitas yang Allah berikan itu seperti apa? Ya. Saya bicara ini adalah ketika kita belum jatuh dalam dosa. Nah, ketika Kejadian pasal 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, ini adalah kapasitas yang Tuhan berikan dalam kondisi manusia belum jatuh dalam dosa. Memang benar bahwa ini tetap berlangsung, mandat budaya itu tetap ada dalam kehidupan kita setelah kita pun jatuh dalam dosa.
Tapi bagaimana kita melihat ini ketika kita belum jatuh dalam dosa? Kata taklukan itu dari kata kabah, yaitu apa? Subdu, menjadikan segala sesuatu di bawah kakinya. Ya, dominate. Seluruh bumi ini harus tunduk dalam kekuatannya. Ini bicara taklukan, ini bicara kekuatan. Tetapi ketika bicara berkuasa, ada kata radah, itu to have dominion. Artinya apa? Dia memiliki kontrol, dia memiliki kuasa pemerintahan, ya, atas semua ciptaan. Binatang-binatang tunduk kepada manusia. Bahkan kalau manusianya perintahkan, singa pergi ke sana, pergi kemana, dia punya power untuk melakukan itu. Nah, saya mau melihat bagaimana luar biasanya Tuhan itu menjadikan kita sebagai manusia. Nah, melanjutkan film Lucy tadi, bagaimana jika kapasitas otak manusia atau cerebro itu mencapai 100%? Coba kita lihat ya. Semua cairan biru yang tadi mereka punya, mereka masukkan ke dalam Lucy, dalam diri perempuan ini. Dan terjadi hal yang luar biasa ketika dia memperbesar kapasitas otak kita. Sedang di luar ruangan itu terjadi pertempuran antara polisi dan para gangster. Baru 70%. Dan itu meningkat lagi. Dia sudah bisa mengendalikan segala sesuatu. Pada akhirnya, bos gangster ini sudah mendekati dia dan akan membunuh dia. Tetapi kapasitas otaknya ini terus meningkat. Dia bisa melihat semesta, alam semesta. Terjadi suatu perkembangan yang luar biasa dalam dirinya. Ketika sel-sel darahnya menjadi satu, ditembak, tiba-tiba dia sudah tidak ada. Dia, bos gangsternya ini heran dan tanya di mana Lucy. 어디 갔냐고? 대답해! 대답해! Hey, you! Akhirnya polisi yang menembak akan bos mafia atau gangster ini. Nah, profesor ini diberikan seperti flash disk yang berisi seluruh data tentang bagaimana perkembangan. Tapi Lucy-nya di mana? Lucy-nya berkata, I am everywhere. Dia ada di mana-mana. Berarti dia sudah seperti Tuhan. Dia ada di mana-mana. Ya, ini adalah film fiksi ilmiah. Tapi mari kita membangun kesadaran bahwa kita itu adalah ciptaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita untuk merefleksikan apa yang kita bicarakan pada saat ini seperti apa. Coba kita lihat dari Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya membayangkan bagaimana ketika Tuhan menjadikan manusia itu seperti apa. 6 hari dia bekerja atau 5 hari dia sudah melakukan ciptaan yang luar biasa. Dan
kejadian yang hari ke-6 ketika dia menjadikan manusia yang disebut dengan Top Meot, sungguh amat luar biasa ya. Saya membayangkan ketika seluruh malaikat ya melihat bagaimana Tuhan Allah itu datang ke bumi dan dia mengaduk-aduk tanah liat ya, kemudian dia membentuk seseorang sosok yang tertentu dan malaikat semua kaget lalu berkata, "Oh, dia sekarang menjadikan Tuhan yang baru dalam kehidupan yang dia ciptakan." Karena apa? Kejadian itu dahsyat, memberikan kuasa untuk menaklukkan seluruh alam. Itu pasti butuh sebuah kekuatan yang dahsyat seperti Tuhan. Dan saya mau membayangkan bahwa Tuhan menjadikan kita itu seperti ini. Ya. Nah, untuk itu betul-betul kita harus menyadari bahwa kita ini suatu ciptaan yang dahsyat, ya, yang luar biasa. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan akan kejadian yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya, ke depan kita akan melihat bahwa manusia pada kenyataannya bukan seperti ini, seperti mimpi kita ini, tetapi dia jatuh dalam dosa. Dan bagaimana sisa-sisa kejadian yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan manusia ketika manusia jatuh dalam dosa, kita akan melihatnya pada video berikutnya. Saya berharap kita tetap sama-sama untuk melihatnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.